Study with Fahri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Di sini aku menjelaskan tentang beberapa isi dari manajemen pembiayaan pendidikan nih teman-teman. Jadi mohon disimak ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Nah, bisa kalian lihat ya di PPT bahwasannya manajemen pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Nah, caranya apa aja? Cakupannya itu meliputi dari beberapa. Yang pertama itu ada perancangan sumber anggaran pendidikan, misalnya RAPBS di sekolah. Terus ada penggalian sumber dana pemerintah, orang tua, masyarakat, hibah, dan lain sebagainya. Terus ada juga penggunaan pencatatan, pengawasan, dan juga ada pengelolaan atau pelaporan pertanggungjawaban dana. Nah, itu tentang pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, apa sih tujuannya? Di sini aku akan juga menjelaskan tentang tujuannya. Nah, teman-teman, jadi tujuannya itu terdapat 4 yang biasanya. Yang pertama itu ada menjamin tersedianya dana yang cukup untuk kelangsungan proses pendidikan, menggunakan dana secara efisien, efektif agar hasilnya pendidikan itu meningkat. Sedangkan yang ketiga itu ada menjaga keadilan dana dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik. Nah, mengelola risiko keuangan, misalnya kekurangan dana, biaya tidak terduga secara sistematis, itu adalah tujuan dari manajemen pendidikan. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat beberapa prinsip. Ini ada 6. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah efisiensi, yang kedua ada efektivitas, yang ketiga ada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Nah, kalau efisiensi, dana digunakan dengan hemat, tidak boros, dan sesuai kebutuhannya. Sedangkan efektivitasnya, penggunaan dana benar-benar mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan keadilan, distribusi dana itu harus bersifat adil dan memperhatikan keadilannya. Dan secara pemerataan itu, antar satuan pendidikan harus terjalani. Adapun yang transparansi, dana transparansi ini sangat perlu karena agar tidak adanya kesalahpahaman dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Yang keempat itu kelima itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir itu ada berkelanjutan. Pada berkelanjutan ini, pola pendanaan direncanakan agar tetap berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nah, itu tentang prinsip-prinsipnya. Adapun dari prinsip tersebut memiliki tahapan kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan. Di sini ada terdapat 5 dari tahapannya. Nah, yang pertama itu ada perencanaan pembiayaan, penggalian sumber dana, pengalokasian dan penggunaan dana, pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban dan pelaporan. Nah, dari hal tersebut dapat saya ketahui bahwasannya terdapat itu peran dan fungsi dari manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, di sini peran dan fungsinya itu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua menjamin akses pendidikan, yang ketiga menguatkan akuntabilitas publik. Nah, itu adalah dari peran dan fungsi manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya berharap teman-teman sekalian paham dan bisa menyimpulkan untuk materi yang saya jelaskan ini. Jangan lupa komen ya. Dadah!